Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fiandra. Saya dengan NIM 102023000004 dari SI 4704. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas besar untuk mata kuliah integrasi aplikasi enterprise, di mana di sini saya membuat sebuah website mengenai sistem booking dokter online gitu ya, yang bernama Mahasiswa. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke codingannya gitu ya. Oke, jadi di sini ada 5 service ya. Yang pertama ada API Gateway, di mana API Gateway itu mengurus segala gateway-gateway yang ada di service-service lainnya gitu. Misal di sini ada service house itu defaultnya ada gateway di 3001 dan appointment itu 3002, sedangkan prescription di 3003. Nah, sedangkan port di API Gateway ini defaultnya di 8080 gitu ya. Oke. Nah, di sini juga sudah menggunakan Docker, di mana jenisnya yaitu adalah Node dan juga ini menggunakan microservices ya, dan gitu. Semuanya juga udah microservices. Nah, selanjutnya kita masuk ke appointment service. Appointment service ini mengurus janji atau jadwal temu antara dokter dan pasiennya gitu ya. Nah, di sini terlihat dari function-functionnya juga ada tiga jadwal, terus ada nama dokternya juga, terus booking, cancel, dan delete jadwal gitu ya. Nah, selanjutnya ada out service. Nah, di sini out service ini mengurus tentang segala user yang masuk gitu ya. Nah, di sini saya juga menambahkan user dummy sebagai awalan gitu ya. Nah, dan di sini juga saya menggunakan JWT token untuk user ini. Nah, di sini selain itu untuk function-functionnya di sini ada register, ada login, ada untuk net user, nah untuk dari user gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengujian JWT token gitu. Di sini kita akan langsung menggunakan data ini aja ya, data dummy ya. Coba kalau misalnya kita aktif aja, kita hilangkan satu, dia nggak bakal membutuhkan token gitu. Nah, kalau misalnya April, nah dia bakal muncul token ini nih. Nah, kita coba VN gitu ya. Oke, di sini jelas ada username VN, dokter dan tokennya apa gitu ya. Nah, kita cek apakah token ini itu bisa gitu. Oke, kita ganti dulu tokennya, kemudian kita masukkan VN 2026 gitu ya. 13 1 sekarang tanggal 10. Oke, kita coba tanggal 11 deh, tanggal 11 jam 8. Oke, di sini bakal masuk ya. Jadi 2026 tanggal 11 bulan 8 gitu ya. Ataupun kalau misalnya kita cek via website gitu ya, via ada token yang kita udah dapat tadi, nah dia bakal muncul juga username-nya dia, role dokter, dan biasanya seperti itu untuk via token. Nah, selanjutnya untuk jenis dokternya itu pakai Node.js sama yang lain kecuali front end. Front end itu saya menggunakan Nginx karena basisnya adalah HTML dan untuk kita setting juga Nginx lebih cepat uh, untuk yang file HTML gitu ya. Jadi saya menggunakan Nginx seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada folder K8s. Di sini mengatur segala uh, Kubernetes-nya gitu. Ya, file Kubernetes-nya. Eh, selanjutnya yang terakhir ada prescription service. Di sini itu untuk manajemen resep. Jadi si dokter bisa uh, memberikan resep kepada pasiennya dan bisa dilihat pasien secara langsung. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke pembuktian ini dulu. Apakah sudah berjalan atau belum? Itu Kubernetes-nya, SSL, yes all. Oke, di sini udah masuk semua ya, semua service-nya. Sudah ada semua, ada running juga, dan bisa kita cek juga di sini. Di Docker Desktop juga sudah bisa jalan. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya gitu ya. Yang pertama mungkin kita langsung daftar aja username baru.
Oke, kalau misalnya kita tes aja, nah dia bakal keluar username dan password salah kecuali tadi yang di postman ya. Nah, ini tadi yang udah dimasukin nih, yang di JW Developer nih, dia bakal masuk ini sama ya. Nah, ini adalah tampilan untuk user atau pasiennya nih. Dan kita juga bisa langsung ambil jadwal di sini. Nah, misalnya kita udah ambil jadwal, nah dia bakal muncul notifikasi, tapi di sini notifikasinya masih KPI biasa. Oke, nah nanti dia bakal tulisannya booking gitu ya di dokternya. Ini kita langsung aja ngecek ke dokternya, pasien. Nah, di sini langsung muncul book by testing gitu ya. Jadi sudah di booking gitu ya. Kalau misalnya mau batalin juga bisa. Nah, gitu. Langsung saya lihat lagi dan kalau misalnya kita cek lagi di pasien, nah dia bakal kosong tetap ya. Jadi sudah terintegrasi. Ya walaupun sebenarnya ini database-nya masih memori, belum database yang kayak uh, MySQL, MariaDB, PostgreSQL itu belum dikoneksi sama. Jadi hanya memori database. Oke. Kemudian kita akan coba sekarang jam 22.32. Nah, kita akan coba di 22.32. 33. Nah, nanti di sini juga ada fitur kalau misalnya udah selesai gitu ya, dia bakal pindah ke kanan sini. Dan ini juga bisa pakai riwayat gitu ya. Tuh, dia bakal hilang gitu ya. Nah, sambil kita menunggu untuk fitur ini pindah ke sini gitu ya, kita lokal dulu, kita akan masuk ke fitur admin dulu. Nah, jadi di admin ini kita mengurus segala user yang ada gitu ya, bahkan yang sudah baru dibuat juga ada. Kita harus di testing ini gitu. Dan juga kita bisa mengubah role dari user-user yang ada di sini gitu. Misal si Jingga, saya pengen juga jadi dokter. Oke, oke, sebagai pembuktian kita coba login Jingga dulu. Nah, Jingga di sini masih layanan pasien ya, masih layanan pasien. Kita coba untuk masuk ke admin, kita ubah role-nya menjadi dokter gitu ya. Jingga, dokter. Oke, sudah berubah ya jadi dokter. Kita cek lagi, kita buktikan apakah Jingga sudah berubah jadi dokter. Nah, Jingga di sini sudah berubah menjadi dokter. Dan kita cek juga apakah dia bisa nambahkan jadwal. Sorry, belum ditambahin jamnya. Dan bisa ya. Dan kita cek lagi ke user testing. Gitu ya. Ketika, nah, jadi Jingga itu juga masuk jadwalnya. Seperti itu. Oke. Jadi kita bakal coba lagi masuk ke dokter Pierre. Nah, kalau misalnya dia udah jamnya, udah lewat jamnya, dia bakal otomatis ke sini. Nah, kalau misalnya nggak ada pasien, dia bakal skip. Seperti itu. Kalau misalnya ada pasien, dia bakal menunjukkan namanya di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya riwayat yang sudah selesai, kita juga langsung bisa menulis resep langsung ke sini. Misal, saya ingin memberikan resep ke, uh, misal ke pasien bunga. Nah, kita tinggal ketik aja nama obatnya apa, misal paracetamol. Nah, dosisnya 2 kali sehari gitu ya. Kita bisa langsung kirim nih. Nah, resep terkirim ke bunga gitu ya. Nah, kita cek di bunga apakah masuk. Nah, dia bakal masuk ke sini dan kelihatan siapa yang memberinya. Seperti itu. Selain itu, sama kembali ke admin. Admin itu bisa nge-delete user juga di sini selain update yang tadi. Dan mungkin udah semua fiturnya ya. Mungkin
Saya coba lagi, oke. Seperti udah semua fiturnya yang sudah saya buat seperti itu. Mungkin kalau misalnya terdapat kesalahan ataupun kurang penyampaian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.